Ya ampun, siapa yang masuk? Kok bisa buka, orang udah dikunci? Nah, pada saat Mak Sri ini mau nutup ya, ini nggak tahu kenapa ini udah ditutup, ngebuka lagi, ditutup, ngebuka lagi, sampai berkali-kali, dan pada akhirnya pintu tersebut ini kayak ada yang dorong dari luar yang membuat Mak Sri ini terpental. Wah, Mak Sri terjatuh dan merasakan kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar. Padahal hujan ini sudah reda. Tak lama kemudian disusul teriakan dari suara Haris. Anakku, Mak Sri segera bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya ya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Ini baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Monggo silakan absen di kolom komentar. Nah, tak usah berlama-lama ya. Ini di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan. Ada seorang istri yang memilih untuk berpisah dengan suaminya lantaran mendengar kabar dari tetangga atau dari warga sekitar jika suaminya melakoni pesugihan. Nah, pesugihan yang dilakoni suaminya ini setelah kepulangannya merantau dari Kalimantan. Makanya warga sekitar mengatakan, nah ini dia nih, suami kamu ini melakoni pesugihan. Bisa jadi ini dari Kalimantan. Awalnya sang istri ini tidak pernah menggubris kabar-kabar dari warga, akan tetapi setelah orang tuanya ini menyaksikan bahwa menantunya ini sedang ritual, disitulah tanpa fafifu was wes wos, istri memilih untuk pisah secara dadakan. Dendam sang suami pun membara lantaran sang istri ini mengambil keputusan terlalu cepat dan menyakitkan. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Kejadian ini juga sudah lumayan agak lama. Toko di sini kita sebut saja namanya Haris. Haris hidup dengan kedua putra-putrinya. Mereka ini masih kecil, SD dan SMP. Anak yang pertama ini seorang putri, kita sebut saja namanya Ajeng. Dan anak yang kedua kita sebut saja namanya Adit. Nah, Haris ini sudah berpisah dengan istrinya. Haris tinggal di tempat orang tuanya. Walaupun tanpa sosok istri, Haris berusaha untuk melengkapi. Apapun keinginan anak-anaknya, ia turuti. Usaha Haris ini depot kayu. Ia punya gudang yang sangat besar. Jadi apapun keinginan anaknya selalu dituruti. Nah, Haris ini tinggalnya di tempat ibunya. Ada saudara-saudaranya Haris juga. Mereka ini tinggalnya ini bersebelahan. Walaupun jeda rumahnya ini agak jauhan. Tapi satu kampung dengan Haris. Putra-putrinya Haris ini pada suatu ketika ini nanya sama Haris. Pak, kenapa sih Pak? Ibu jahat sama kita. Ibu gak sayang sama kita ya Pak? Gak pernah yang nanyain kabar Ajeng, gak pernah nanyain kabar adik. Sudah, apapun yang terjadi kamu sama adikmu gak boleh benci ibu. Setiap mereka menanyakan, kenapa sih? Gak pernah ketemu, kenapa sih? Haris selalu mengalihkan pembicaraan. Sudah. Suatu saat ketemu kok. Sekarang kan udah ada bapak, ada mbah juga. Nah, mereka kalau memanggil nenek gitu kan ya, dengan sebutan mbah gitu, simbah gitu. Haris kalau memanggil ibunya ini dengan sebutan emak gitu. Kita sebut saja emaknya Haris, ibunya Haris, ini namanya Mak Sri. Awalnya semua ini berjalan lancar, mulai pembayaran apapun ini aman. Bahkan sering sekali ya, ini keluarga atau warga pinjem uang sama Haris. Karena bisa dikatakan depot kayunya Haris ini lancar, laris. Akan tetapi semua itu berubah ketika
Gudang kayunya Haris ini terbakar habis. Kebakaran yang begitu hebat ini menewaskan 3 karyawannya Haris, yang membuat Haris harus bertanggung jawab akan hal itu semua. Nah, setelah kejadian itu, Haris benar-benar untuk perekonomian luluh lantah. Kebingungan, kaget dengan semua itu. Kok bisa terjadi kebakaran? Walaupun Haris ini sudah membayar ganti rugi segala macam, pengobatan, ya kan? Ganti rugi atas kematian, ya kan? Uang pesangon segala macam untuk keluarganya. Keluarga dari si korban ini nggak terima. Terus mendesak ke Haris. Akan tapi perekonomian Haris makin ludes, tabungan pun habis. Ini yang membuat Haris ini sering sakit-sakitan, kepikiran terus menerus. Hingga pada akhirnya ia hanya mengandalkan tenaga dari Emak Sri, emaknya, ibunya. Emak Sri ini untungnya dapat peninggalan sawah dari suaminya. Bapaknya Haris ini sudah meninggalkan sawah, digarap sama orang lain. Nah, nanti hasilnya ini dibagi gitu. Dari bagian itulah untuk menopang hidup di keluarganya Haris. Mak Sri yang akhirnya menjadi tulang punggung selama Haris ini nganggur, apalagi sakit-sakitan. Berjalannya waktu, penyakitnya Haris ini tak kunjung sembuh. Akan tetapi anehnya, walaupun saudara membujuk, begitu juga emaknya Haris membujuk, dibawa ke dokter ini nggak pernah mau, dibawa ke rumah sakit ini nggak pernah mau, dipanggilkan orang pinter selalu saja menolak. Semakin hari semakin parah. Emaknya nangis, anak-anaknya Haris pun nangis. Pada akhirnya Haris pun ketika anak-anak udah tidur, Haris ini terbaring lemah. Entah ini penyakitnya apa. Kalau dilihat secara biasa gitu kan ya, ini Haris tampak sehat. Akan tetapi yang dirasakan Haris ini bener-bener, ini kayak sempoyongan ketika jalan. Jadi kayak nggak ada tulang. Itu yang dirasakan Haris. Haris pun mengatakan kepada emaknya, "Mak, sudah, nggak usah manggil siapapun. Aku masih bisa bertahan." "Kamu bertahan, tapi anak-anak gimana? Selalu menahan kesedihan seperti itu, menanyakan bapaknya kapan sembuh, bapaknya kapan sembuh." "Udah, Mak. Sekarang gini aja. Nanti kalau aku ini nggak ada, kalau aku ini ternyata harus pulang ke Tuhan, Mak, barulah Mak anterin mereka ke ibunya, Mak. Dan ingat, Mak, tetap jaga rahasia. Gak usah diceritakan seperti apa ibunya, seperti apa mertuaku. Gak usah diceritakan, Mak. Mak tahu sendiri kan mereka ini seperti apa." "Iya, tapi kamu harus sembuh dan harus dibawa ke rumah sakit, Nak. Jangan seperti ini terus. Terus sudah berapa kali ini, setiap malam Jumat Kliwon, tengah malam Mak itu ngerasa..." "Sudah, Mak, itu urusan saya. Jangan sampai anak-anak tahu, Mak. Sudah cukup. Itu urusan saya, Mak. Biarkan saya yang menanggungnya. Mak itu udah sering lihat. Kalau malam Jumat Kliwon, kamu pasti keluar rumah, kamu berdiri di teras. Mak sering lihat. Dengan kamu mengeluarkan mandau itu. Apapun yang terjadi, pokoknya Mak nggak usah keluar-keluar. Itu Haris bisa seperti ini, Mak. Ini karena orang tuanya Lilis, Mak. Lilis ini mantan istrinya Haris. Haris menceritakan semuanya, ini semua serangan dari orang tuanya Lilis. Apa sebenarnya yang Mak Sri lihat setiap malam Jumat Kliwon? Di mana Haris ini selalu keluar dengan kondisi, ya kan, dia sedang sakit, akan tetapi dia membawa mandau keluar. Apa sebenarnya yang Mak Sri lihat? Ternyata setiap malam Jumat Kliwon, Mak Sri ini selalu mendengar ada suara langkah kaki di samping rumahnya. Serak, 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 dengan jelas. Mak Sri menjaga anak-anaknya Haris agar tidak terbangun. Walaupun mungkin mereka ini juga sebenarnya mengerti, tahu, mendengar. Akan tetapi Mak Sri selalu mengalihkan perhatian. Dan Mak Sri ini melihat sendiri. Akan tetapi ketika Mak Sri membuka jendela kamar untuk memastikan suara langkah kaki itu suara siapa,
ini sama sekali nggak ada orang. Akan tetapi ada bekas tapak yang mengenai rumput, dan rumput ini ya kan, rumputnya ini langsung mati. Posisi rumputnya ini langsung mati. Karena apa? Keesokan harinya Mas Sri ngecek, ngelihat di bagian di mana rumput itu terinjak dan rumput itu gosong mati. Nah, apa yang Mas Sri lihat? Pada saat itu Mas Sri penasaran. Ini kenapa nih? Setiap ada langkah kaki seperti ini, ya, Haris ini keluar dengan membawa mandau, walaupun dia dalam keadaan sakit. Dan Mas Sri ini mengintip. Mas Sri melihat ada sepasang mata, ya, ini berwarna merah menyala. Ini seolah-olah akan menerkam Haris. Akan tetapi ketika Haris mengeluarkan mandau tersebut, mandau yang dimiliki Haris, mata merah itu tiba-tiba memudar, disertai hujan yang tadi turun lebat, angin yang bertiup kencang, ini tiba-tiba hilang. Haris ini setiap mengatasi makhluk itu yang menampakkan wujud hanya mata merah itu tadi, Haris dipastikan muntah. Muntahnya ini darah. Haris kembali lagi sempoyongan masuk ke dalam kamar. Mas Sri kembali lagi mengepel darahnya Haris terus-menerus setiap malam Jumat Kliwon. Dan Haris ini mengatakan kepada Mas Sri kan, bahwa inilah wujud serangan dari mertuanya, orang tua dari si Lilis. Nah, setiap ibunya Haris menanyakan, Haris hanya menjawab, ya begitulah Bu, kondisi dari keluarganya si Lilis. Selalu seperti itu. Nah, berjalannya waktu, kondisi Haris makin melemah hanya di kasur saja. Ketika ia ini harus bangkit, harus bangun atau apa, ini dibantu dengan menggunakan kerek. Kerek ini kayak tongkat ya Mas Lutfi ya, kayak tongkat penopang jalan ketika dia ini nggak bisa jalan. Haris harus menggunakan itu. Anak-anaknya Haris ini sedih melihat bapaknya seperti itu. Tapi Haris selalu bilang, Bapak akan tetap semangat menjaga kalian. Nah, anak-anaknya Haris makin hari semakin curiga sebenarnya ada apa. Karena mereka ini semakin tumbuh, mereka ini tahu setiap Jumat Kliwon, ya kan, ini ada apa. Ini anaknya tanya sama si Haris, apa ini ulah dari ibu Pak? Kami ini tahu sebenarnya Pak. Haris hanya mengatakan, tidak boleh membenci ibu, Bapak akan melindungi kalian. Haris selalu mengatakan seperti itu, terus menerus berulang kali. Berjalannya waktu, ini pada akhirnya saudara-saudara ini kan semakin tahu dari keluarga gitu kan ya. Ini memanggilkan orang pinter, tapi selalu ditolak. Seperti biasa Haris ini menolak terus-menerus. Salah satunya ada seorang kiai, kita sebut saja Kiai Rohman. Dia ini sudah tua, bahkan lebih tua dari ibunya si Haris. Kiai Rohman ini datang, ya. Ini Haris ini sudah mengusir. Pak, sampean pulang, pergi dari sini. Nah, Kiai Rohman ketika mau menyembuhkan, justru Haris ini mengeluarkan kata-kata yang kotor. Gitu, maki-maki Kiai Rohman. Pergi dari sini. Nah, ada kata-kata kotor di bagian itu. Kiai Rohman, ya kan, ini akhirnya keluar dari rumah itu. Pada saat itu, Mak Sri ini bener-bener gak enak melihat Kiai Rohman yang niatnya ini mau menolong Haris, justru malah dimaki-maki Haris dengan kata-kata kotor dan diusir secara kasar. Dan pada saat Kiai Rohman ini keluar, Mas Sri ini langsung mengikuti. Pak Yai, maafkan anak saya. Gak apa-apa, udah. Nah, pada saat itu Pak Yai Rohman ini ngomong tapi secara bisik-bisik kepada Mak Sri, ibunya Haris. Nah, anak-anaknya Haris ini melihat dari jauh. Ini Mbah ngomong apa ya? Karena di situ setelah Pak Yai Rohman ini bisik-bisik, ibunya Haris, Mak Sri ini langsung lemes. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh Pak Yai Rohman? Nah, anak-anaknya Haris ini menanyakan langsung, Mbah, tadi Mbah Yai kenapa ya Mbah? Ngomong apa ya Mbah? Udah, gak apa-apa. Kita berdoa untuk kesembuhan bapak kalian, yuk. Iya Mbah, Ibu jahat banget ya Mbah, membuat bapak seperti itu, sakit-sakitan terus. Udah, ya, pokoknya berdoa. Nah, berjalannya waktu, sakitnya Haris semakin menjadi. Bahkan dari durasi ia muntah ini semakin dekat, jaraknya ini semakin dekat. Yang awalnya mungkin berapa jam sekali, ini sudah mulai semakin dekat jedanya. Muntah lagi. Mas Sri selalu membersihkan dan merawat Haris. Dan setiap malam Haris selalu teriak-teriak kesakitan. Tolong!
Nanti anak-anak datang, Bapak, gak apa-apa. Ini Haris tambah parah. Hari-hari Mak Sri ini tampak mulai gelisah. Dan Mak Sri ini sering melihat kalender. Tiba-tiba menghitung. Nah, anak-anak cucu-cucunya Mak Sri ini nanya kan, Mbah ngitung apa Mbah? Ada apa Mbah? Gak apa-apa nak. Nah, tibalah hari weton Haris. Yang memang ini bukan Jumat Kliwon jatuhnya. Dari pagi Haris ini sudah muntah terus. Dan semakin parah. Bahkan lebih parahnya badan Haris ini mulai menguning. Ini warnanya justru malah kuning badannya Haris. Pucatnya ini pucat yang kekuning-kuningan. Nah pada saat itu Mak Sri ini langsung mengambil tindakan gimana caranya anak-anak ini dititipkan ke saudara. Cucu-cucunya, anak-anaknya Haris ini menanyakan kepada Mbak Sri. Kenapa Mbah? Kami nggak boleh tidur di rumah. Udah, hari ini aja dititipkan ke saudara dari pagi. Haris pun menanyakan anak-anak di mana Bu? Oh, anak-anak kebetulan pingin nginep di tempat saudara. Oh, Bu, ini wetonku ya Bu? Iya nak. Weton ini kayak hari lahir. Haris menanyakan hal itu. Dan Mak Sri bilang iya. Mak Sri ini udah cemas, kebingungan, nggak tahu harus gimana lagi. Nah, ketika semakin parah, ya, ini bahkan Mak Sri ini nggak tega sendiri melihat anaknya ini udah parah banget kondisinya. Nah, Mak Sri ini kebingungan ketika Haris tiba-tiba mengatakan, Mak, aku kok udah mulai nggak lihat apa-apa ya Mak. Semua remang-remang ya Mak. Mak Sri hanya menangis. Pada maghribnya Mak Sri udah nggak tega melihat kondisi Haris. Mak Sri langsung menuju ke Kiai Rohman. Pada saat itu Mak Sri ini langsung tanya ke Pak Yai Rohman. Pak Yai, ini hari wetonnya Haris. Pak Yai dan Haris sekarang udah parah banget Pak Yai. Iya, saya sudah tahu. Kita tinggal pasrah, kita berdoa bersama. Saya hanya bisa membantu mendoakan semampu saya. Pasrah, kita pasrah sama Tuhan. Kita berdoa semaksimal mungkin, ya berusaha semaksimal mungkin. Nanti coba Bu Sri ini bawa air dari sini. Kalau dia tidak mau minum, dipaksa, ditaruh di apa gitu, ditaruh di makanan atau apa yang ia suka. Nah, yang jelas ini serangannya ini nggak main-main. Mudah-mudahan Haris kuat. Ya ampun, ada apa ya Pak? Kok kayak gini? Akhirnya Mak Sri pun disuruh pulang. Pak Yai Rohman ini nggak datang ke sana lagi karena Pak Yai Rohman udah pernah diusir. Untungnya masih tetap membantu semampunya. Nah tiba-tiba ya kan sesaat sampainya di rumah Haris ini melemah dan mengatakan, Mak, aku kok pingin emak disuapin ya Mak. Wah Mak Sri nangis. Ya ampun nak, kamu ada apa? Kenapa kok kayak gini? Nah, Mak Sri ini kesempatan nih menyampurkan ya kan sedikit air ke nasi. Gitu. Kebetulan ada kuahnya. Gitu. Jadi dicampur di situ biar nggak ketara. Haris disuapin. Baru berapa kali disuapin Haris langsung muntah lagi. Jam 9 malam. Tiba-tiba angin bertiup kencang, hujan turun besar. Hujan lebat turun. Mak. Iya nak. Mak Sri ini sampai sholat di sampingnya Haris. Sholat di bawahnya ranjangnya Haris. Di sampingnya. Haris bener-bener sama sekali tak berdaya. Bisa dikatakan untuk selamatnya ini sangat tipis sekali. Hujan lebat. Nah setelah hujan reda, ini tepat di tengah malam. Seperti biasa ya, ini Mak Sri ini kembali mendengar suara langkah yang diseret. Serak. Ambilkan mandauku, Mak. Ambilkan, aku tak bisa melihatnya, Mak. Ambilkan, Mak. Haris ini meminta diambilkan mandau yang ada di bawah kasur. Ya ampun, opo sih? Mak Sri kebingungan. Mak Sri ini mau ngecek. Ini di depan siapa sih? Makhluk apa sih yang mengganggu anakku? Tiba-tiba Haris ini ngomong sama Mak Sri. Mak, iya nak. Mak mau kemana, Mak? Mak mau ke depan, nak. Mak,
Bantu Haris, Mak. Bantu Haris. Kamu mau kemana, Haris? Haris harus keluar ke depan, Mak. Haris harus keluar ke depan. Mak Sri dipaksa. Dengan kondisi Haris yang lemah seperti itu, Mak Sri yang tua, Haris meminta untuk dipapa. Akan tetapi baru berapa langkah, Haris pun terjatuh beserta Mak Sri juga. Karena Mak Sri udah tua, nggak kuat. Mak gak apa-apa kan? Iya nak. Mak Sri bangkit lagi. Pada saat Mak Sri ini lagi mau berdiri gitu kan ya, karena sama-sama terjatuh gitu kan, Mak Sri dikagetkan suara pintu dapur, suara pintu bagian belakang ini tiba-tiba membuka dan menutup berkali-kali. Ada siapa ya? Ada siapa? Mak, anak-anak di mana, Mak? Anak-anak di tempat saudara. Nah pada saat itu ya kan, ini Mak Sri bangkitnya aja susah. Karena apa? Dia udah tua, terus ini posisinya kan masih pakai mukena. Dari sehabis sholat, dia ini terus berdoa gitu kan. Nah, Mak Sri ini pengen ngecek di belakang ada apa? Suara kenceng banget berkali-kali. Burak. Ini pintu dapur apa ya? Mak Sri pun akhirnya pelan-pelan ya, ini megang-megang tembok karena habis jatuh. Mak Sri langsung menuju ke dapur. Dan ternyata pintu bagian dapur ini terbuka. Ya ampun, siapa yang masuk? Kok bisa buka, orang udah dikunci? Nah pada saat Mak Sri ini mau nutup ya, ini nggak tahu kenapa ini udah ditutup, ngebuka lagi, ditutup, ngebuka lagi sampai berkali-kali. Dan pada akhirnya pintu tersebut ini kayak ada yang dorong dari luar yang membuat Mak Sri ini terpental. Wah, Mak Sri terjatuh dan merasakan kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar. Padahal hujan ini sudah reda. Tak lama kemudian disusul teriakan dari suara Haris. Anakku. Mak Sri segera bangkit. Bahkan Mak Sri ini mau ngecek Haris kan. Ini sampai merangkak. Karena dia lagi nahan sakit. Berkali-kali nahan pintu ya kan. Mau nutup malah terpental. Berarti sudah 2 kali ini Mak Sri terjatuh. Ya kan, Mak Sri ini merangkak. Dan pada saat Mak Sri berada di ruang tamu, melihat pintu rumah terbuka, Haris saat itu ya sudah terkapar. Dan Mak Sri udah nggak bisa melanjutkan jalannya lagi untuk meraih Haris. Justru Mak Sri hanya tercengang. Apa yang Mak Sri lihat? Kali ini Mak Sri melihat makhluk itu benar-benar sangat jelas sekali. Makhluk setengah badan, ya rambutnya ini acak-acakan, mukanya ini benar-benar seram. Matanya merah menyala. Dan organ tubuhnya ini bergelantungan. Apa ini sing jenenge kuyang? Apa makhluk ini yang namanya kuyang? Makhluk tersebut ini sedang menyerang Haris. Dan Haris sudah tidak bisa melawan. Bahkan pisaunya sudah terlepas. Tak lama setelah itu, makhluk itu langsung menghilang. Mak Sri pelan-pelan merangkak, meraih Haris. Terlihat dada Haris ini kosong. Mak Sri baru bisa teriak, "Tolong! Mak Sri nangis. Tangisan Mak Sri akhirnya ada yang mendengar. Warga penasaran kan, ada apa sih? Kok ada nangis? Siapa nangis? Nah, ada warga yang dengar. Hingga pada akhirnya langsung warga ini menuju ke tempat Mak Sri dan kaget melihat jenazahnya Haris. Dadanya ini kosong dan Haris ini udah kurus kering. Mak Sri nangis hingga pada akhirnya berkumpul semua. Nah hingga pada akhirnya ya kan, keesokan paginya akhirnya keluarga yang dari jauh-jauh ya kan, yang dari dekat semua saudara ngumpul. Anak-anaknya Haris pun kaget nangis melihat bapaknya meninggal. Pak Yai Roman pun datang. Pak Yai Roman pun menenangkan Mak Sri. Tetapi Mak Sri ini sudah tidak bisa berkata apa-apa. Mak Sri ini berasa belum terima atas kematian putranya. Nah Pak Yai Roman ini meminta tolong sama saudara yang ada di situ, masih sanak saudara kan, tetapi memang tempat tinggalnya ini mereka ini misah-misah gitu kan ya. Nah ini Pak Yai Roman bilang, anak-anak disuruh minum ini, air ini dibasuhkan ke muka. Nah buat apa Pak Yai Roman? Udah. Setelah itu kabarkan berita kematian dari Haris. Kabarkan kematian Haris ke mantan istrinya. Minta tolong
di antara orang kelurahan. Iya Pak Yai, iya Pak Yai. Nah anak-anak ini kan lagi nangis, ya kan? Disuruh minum sambil dibasuh air dari Pak Yai Rohman. Hingga pada akhirnya Pak Yai Rohman pun mengatakan, ya kan, ini kepada saudara yang ada di situ, ini ngomong sama kelurahan biar kabar kematiannya Haris ini disampaikan ke mantan istrinya Haris, yaitu si Lilis. Akan tetapi, ya kan, ini jenazah sampai belum dimakam-makamkan, ini keluarganya Lilis tak kunjung datang. Malah bahkan ini dari petugas kelurahan mengatakan, keluarga Lilis beserta Lilis ini nggak mau datang. Ya udah, kita makamkan Haris. Akhirnya Haris pun dimakamkan. Nah, singkat cerita, setelah pemakaman Haris, ya kan, doa bersama segala macam. Nggak tahu kenapa, di sini anak-anak setelah sudah dibasuh air dari Pak Rohman, ini anak-anak ini yang awalnya sedih gitu kan ya, ini tiba-tiba mereka ini tenang, nggak kenapa-napa, kayak biasa saja. Disuruh Pak Yai Rohman untuk berdoa segala macam. Pak Yai Rohman mengatakan, rindu ibu nggak? Kangen ibu nggak? Kangen ibu kalian nggak? Iya, pengen lihat ibu ya kak. Tiba-tiba mengatakan seperti itu. Singkat cerita, setelah udah 7 harian pemakaman dari si Haris gitu kan ya, ini Pak Yai Rohman ini ngomong sama Mas Sri. Mas Sri udah mulai bisa menerima nih gitu kan ya. Nah, Pak Yai Rohman ini bilang ke Mas Sri, Bu Sri, biar Bu Sri tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan anak-anak ini ya, ini sudah menanyakan ibunya. Mereka harus bertemu dengan ibunya. Saya yang dampingi. Iya Pak Yai Rohman, saya mau ke sana. Kalau anak saya memang melakukan kesalahan, saya mau minta maaf Pak Yai Rohman. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya Lilis, ini kan pakai mobil datang ke sana karena memang rombongan gitu. Ada salah satu warga yang minjemi gitu kan. Nah, datanglah ke sana. Sesampainya di sana, ini nggak tahu kenapa. Ya, ini tiba-tiba Lilis nangis melihat anaknya, melihat anak-anaknya ini ada di depan Lilis. Yang awalnya anak-anaknya ini selalu benci sama ibunya, akan tetapi harus bilang, jangan benci ibu, jangan benci ibu. Ini tiba-tiba ketika melihat Lilis, ini mereka ini kayak merasakan rindu yang luar biasa. Pak Yai Rohman pun terus berdoa dan mengucap syukur, alhamdulillah. Lilis langsung memeluk anak-anaknya. Lilis memeluk anak-anaknya hingga pada akhirnya Bu Sri ini langsung salaman minta maaf kepada Lilis, dan di situ ada ibunya Lilis. Disuruh masuk akhirnya. Pak Yai Rohman dan ada warga yang antar ke situ juga masuk ke ruang tamu ngumpul. Lilis nangis memeluk anaknya. Lilis pun minta maaf juga, mengatakan kepada Mas Sri, maaf tidak bisa datang karena ini permintaan dari Bapak. Lah Bapak mau gimana? Bapak sakit Bu, sudah lama. Ternyata mertuanya Haris, bapak dari si Lilis juga sakit. Kondisinya juga sama, hanya diranjang. Bahkan ini udah bolak-balik rumah sakit. Ini anak-anaknya Lilis, anak-anaknya Haris, cucu dari Mak Sri ini tiba-tiba bicara sama Mak Sri, mengatakan, Mbah, kami pengen di sini, pengen sama ibu, diperbolehkan sama Mak Sri. Iya. Setelah itu pamitan. Setelah itu pamitan, dan di situ memang Pak Hamdan ini nggak mau nemuin. Dia terkapar di kasur, ya. Ini Lilis ini masuk, kemudian keluar lagi, tapi nggak mau nemuin. Bapaknya Lilis nggak mau nemuin Bu Sri. Setelah itu Bu Sri ini meminta maaf segala macam, gitu kan ya. Bu Sri pun akhirnya pamit. Di tengah perjalanan menuju pulang, ya, ini Pak Yai Rohman bilang, suatu ketika Lilis nanti cerita, saya yakin dia tahu. Nanti semuanya jadi jelas. Saat ini, lidah dia ini, bibir dia ini terkunci. Berat, walaupun sudah ada rasa keinginan untuk menceritakan sesuatu hal. Nah, berjalannya waktu ya, ini Bu Sri, Mak Sri ini dapat kabar dari tetangga. Mengatakan jika bapaknya Lilis ini meninggal dunia. Yang sakit-sakitan. Bapaknya kan berarti besan gitu ya, besannya Mak Sri. Ini meninggal dunia, sakit-sakitan. Akhirnya Mak Sri pun takziah ke sana. Mak Sri diminta sama cucu-cucunya untuk nginep di situ selama ada kirim doa ngaji bersama gitu kan setelah pemakaman bapaknya Lilis.
Hingga pada akhirnya Lilis pun mengatakan, dibantu sama ibunya, kisah yang sebenarnya terjadi. Karena di sini Mak Sri ini memang kayak orang polos, bingung. Lah Lilis ngomong, kisah sebenarnya Mak harus tahu. Lilis berani cerita karena bapak udah meninggal. Kalau Lilis cerita, pada saat bapak masih hidup, Lilis nggak tahu kenapa, bener-bener Lilis nggak kuat untuk bercerita, Mak. Susah, Mak. Hingga pada akhirnya ya kan, Lilis menceritakan semua. Flashback Mas April, sebenarnya ada apa? Ada apa ini? Kok seperti terlihat saling tuduh menuduh? Ya, kita flashback. Kita tarik mundur ceritanya. Nah, ini kita cerita awal pertemuan antara Lilis dan Haris. Pada saat itu, banyak sekali orang yang datang ke Lilis mau melamar. Akan tetapi Lilis ini tidak menerima satupun lamaran dari laki-laki yang datang. Nah, bapaknya Lilis ini bilang ke Lilis, pokoknya pilihannya bapak yang nentuin. Kamu kalau bapak nggak srek, ya kamu harus tolak. Ternyata putusan dari soal jodoh ini memang tergantung dari bapaknya Lilis. Gitu, makanya banyak yang ditolak karena bapaknya Lilis tidak setuju. Hingga pada suatu ketika Lilis bertemu dengan Haris. Berkenalan, nggak tahu kenapa Lilis ini kok kayak srek sama Haris. Hingga pada akhirnya bapaknya Lilis bilang, kalau kamu suka sama Haris, bawa Haris ke sini ke hadapan bapak. Haris datang ke sana. Haris memang orang berada, akan tetapi ini warisan dari almarhum bapaknya Haris. Sawah-sawah ini memang dari almarhum bapaknya Haris. Nah, bapaknya Lilis justru malah menolak. Saya nggak setuju. Karena apa yang kamu punya saat ini bukan hasil keringatmu. Bagaimana kamu akan menjaga anakku jika kamu sendiri saja? Ini bisa hidup dari warisan orang tua. Nah, pada saat itu bapaknya Lilis ini langsung ngomong sama Haris, silakan pulang, nak. Nah, Haris di sini merasa tertantang. Akhirnya dia pergi merantau. Gimana caranya aku pulang harus sukses? Haris pun ngomong sama Lilis, tunggu aku. Kepulanganku nanti aku bakalan sukses. Nah, Haris ini merantau ke Kalimantan. Itu Haris merantau ke Kalimantan. Ini berapa tahun kemudian Haris pulang. Haris ini tambah kaya. Haris membangun gudang kayu. Jadi dia bisnis kayu nih. Bisnis kayu, banyak orang yang ngambil, datang ke tempatnya Haris. Haris ini sukses, namanya moncer. Haris ini banyak karyawan. Hingga pada akhirnya, dengan kondisi Haris yang sudah sukses, Haris datang lagi ke tempatnya Lilis. Barulah bapaknya Lilis ini mengiyakan, silakan menikah. Kalau seperti ini bapak baru yakin dan percaya. Menikahlah Haris dan Lilis. Kehidupan keluarganya Lilis ini bener-bener ini disuplai uang terus-menerus sama si Haris. Nah, berjalannya waktu ya kan, Lilis dan Haris dikaruniai 2 orang anak, Ajeng dan Adit. Semakin Haris kaya, semakin Haris ini kayak semena-mena. Haris juga sering ngomong sama para karyawannya nih, lihat mertuaku yang dulu pernah menghinaku, ya sekarang dia ini bertekuk lutut di hadapanku. Haris ini. Nah, ini yang diajak ngomong, kita sebut saja karyawannya, ini namanya Jamil. Pada suatu ketika, bapaknya Lilis ini keluar sama temennya. Gitu, sama-sama orang tua nih ya kan. Ini mungkin nongkrong di mana, di warung atau apa gitu kan ya. Nah, setelah pulang, bapaknya Lilis itu kayak cemas. Ibunya Lilis ini langsung nanyain, "Pak, ada apa Pak? Kok Bapak kayaknya gelisah?" Bapak bingung, Bu. Bingung kenapa? Tadi tuh Bapak sempet, Bu, bayarin beberapa teman Bapak di warung. Ya kan tadi Bapak keluar sama temen. Ternyata di warung itu ada beberapa teman Bapak. Tak bayari semua, Bu. Lah Bapak ini dapat rezeki. Apalagi banyak warga yang bilang kalau menantu Bapak sukses. Ya si Haris itulah, Bu. Haris sukses. Masa iya Bapak ini nggak bayarin mereka, Bu? Sedangkan Bapak juga sering dikasih uang Haris. Lah terus apa Pak yang membuat Bapak aneh dan gelisah seperti ini? Sahabat Bapak, Bu, salah satu dari mereka ini mengatakan, Bu, Ibu tahu Pak Bejo kan? Kita sebut saja Bejo, salah satu dari teman-temannya bapaknya Lilis. Pak Bejo ngomong, pada saat pulang bareng ini, jalan bareng, Pak Bejo ngomong, "Pak, non sewu Pak,
Tadi sampean kan udah bayarin, saya udah seneng banget. Tapi nggak tahu kenapa, yang saya rasakan uang itu kok ada keanehan ya Pak. Uang apa Pak Bejo? Uang yang dari sampean untuk bayar ke warung. Saya merasakan uang itu benar-benar panas Pak. Maaf ya Pak, bukannya saya gimana-gimana. Enggak Pak Bejo, kenapa? Ada apa? Saya tahu kok Pak Bejo ini ngerti akan hal seperti itu. Kenapa Pak Bejo, ada apa? Ya enggak, saya cuma mau tanya aja. Bapak dapat uang itu dari mana? Oh, saya ini ya dapat dari menantu saya. Menantu saya kan sukses sekarang. Emang ada apa Pak Bejo? Oh ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lupakan aja, lupakan. Nah, tambah bingung kan di sini, bapaknya Lilis? Iya, mungkin saya salah. Maafkan saya Pak Bejo. Jadi ngomong seperti itu. Tapi seolah Pak Bejo ini kayak ada sesuatu yang mau diomongin, cuma dia ini kayak nggak enak. Nanti dipikirnya gimana, menuduh atau apa. Tapi tiba-tiba Pak Bejo ngomong seperti itu. Pada suatu ketika ya kan, ini siang-siang ya, Jamil, orang kepercayaannya si Haris, ini bertemu dengan bapaknya Lilis, nggak sengaja. Lah bapaknya Lilis ini kan nanya, lah kamu kok nggak di gudang? Kamu kok nggak di tempat kerjaan? Kamu kok malah di sini? Ya Pak, saya kan udah keluar Pak. Loh kok keluar? Kok Haris nggak cerita? Kamu itu kan yang sering bareng sama Haris, kemana aja kamu bareng sama Haris. Kok kamu bisa keluar? Ada apa, Li? Akhirnya bapaknya Lilis mendesak kepada si Jamil. Jamil pun bercerita. Ternyata Jamil ini membuat kesalahan. Kesalahan apa? Jadi ada orang ya, ini yang pesen kayu. Pada saat itu ada yang melelang kayu dengan harga murah. Gitu. Jamil mendapatkan info itu. Dan menurut Jamil ini info akurat. Disampaikanlah kepada si Haris. Karena Haris ini percaya sama Jamil, dikasih uang, yaudah kayunya bawa kesini kalau memang itu jenis kayu yang memang bagus. Gitu kan, kok itu murah banget gitu. Jamil pun akhirnya datang gitu. Ternyata saat datang ya kan, Jamil ini melihat memang bener kayunya bagus gitu. Karena memang tumpukan-tumpukan kayu gitu kan ya. Dibawalah ke gudang. Ternyata setelah dibawa ke gudang, dicek satu persatu kayu-kayu tersebut. Yang bagus ini hanya yang bagian luar. Tumpukan-tumpukan kayu tadi. Tumpukan yang ada di dalam, ini kayu-kayu yang udah rusak. Kayu-kayu yang jenisnya ini lebih murah. Disinilah Haris maki-maki Jamil. Pada saat itu ya kan, ini memang Haris mengeluarkan uang ya banyak. Dimaki-maki sama Haris ya kan, Jamil pun akhirnya dikeluarkan. Dan sebelum-sebelumnya Jamil ini juga banyak hutang terhadap si Haris. Makanya di sini Haris langsung memecat Jamil. Nah, Jamil juga menceritakan kepada bapaknya Lilis. Ya kan, tak hanya itu Pak. Saya ketika hitung-hitungan dan uang tiba-tiba kurang atau apa segala macam, ya saya dimaki-maki Pak. Dan di situ ya saya udah mikir, ya udahlah. Saat saya dikeluarkan ya udah. Makanya saya udah nggak kerja lagi Pak di tempat menantunya Bapak. Oh gitu Tomil. Tapi ya ada satu berita lagi sih Pak, kabar ini yuk tapi janganlah, aku nggak perlu ikut campur soal itulah. Kamu mau ngomong apa? Apa? Kamu mau ngomong apa? Kenapa kamu malah nggak jadi ngomong? Sudahlah Pak. Lagian saya udah tenang kok Pak, udah keluar dari situ saya malah tenang kok Pak. Nggak, nanti saya dikira fitnah atau apalah. Nggak, kamu mau ngomong apa? Justru kalau kamu nggak ngomong, saya bakalan ngomong sama Haris. Kalau kamu ini ngada-ngada. Karena setahu saya Haris ini baik. Dia ini orang yang tanggung jawab sama keluarga. Bapak pengen tahu, ya daripada saya ini difitnah atau apa, yang jelas Bapak mending membuktikan sendiri saja. Ya. Intinya Bapak dalam bahaya. Maksud kamu apa? Biar Bapak lihat dengan mata kepala Bapak sendiri. Malam Jumat Kliwon, ya, tengah malam Bapak ke belakang gudang. Memang agak jauh, Itu memang ada kebun-kebun juga. Bapak datang ke situ dan lihat dengan mata kepala Bapak sendiri. Biar saya ini nggak dibilang nuduh atau fitnah. Maksud kamu apa? Kenapa saya dalam bahaya?
Bapak nggak tahu kan? Sebenarnya menantu Bapak itu bagaimana terhadap Bapak? Loh, dia baik kok. Dia ini masih dendam. Dia ini masih menyimpan rasa sakit itu. Sakit apa? Saya nggak pernah membuat dia sakit. Justru saya ini benar. Pak, Haris itu sering cerita. Haris itu sering cerita terhadap saya. Benar kan? Dulu Bapak sempat menolak Haris ketika Haris mau melamar Lilis. Benar begitu? Akan tetapi, kata-kata Bapak ini terlalu menusuk Haris. Nah, bapaknya Lilis mengingat-ingat. Saya mengatakan apa? Saya sampai lupa. Pak, Bapak ini mengatakan, jadi dulu Haris kaya ini hanya karena kekayaan orang tua, bukan jerih payah Haris. Maka ketika Haris ini tidak ada warisan, berarti Haris ini lemah. Bukan begitu kan? Kata-kata itulah yang membuat Haris menyimpan dendam di balik rasa semangat untuk membuktikan. Lah masa iya? Orang niat saya bener kok. Nah, beda Pak. Kalau Bapak di posisi Haris mungkin saat itu mungkin beda. Cuma itu saya sering mendengar ocehan dia. Masa iya Haris seperti itu? Terus dia mau celakain saya gitu? Ya, iya Bapak lihat aja sendirilah. Udahlah Pak, gak usah bahas itu lagi. Udah, saya aja mau keluar kota kok Pak. Saya udah capek hidup di sini, gak jelas. Sesampainya di rumah, langsung nyari Lilis. Kebetulan Lilis sedang masak. Lis. Suamimu di mana? Udah pulang belum? Belum Pak, masih di gudang lah Pak. Katanya hari ini banyak acara ya Pak. Ya wis lah. Sini Bapak mau ngomong. Apa sih Pak? Ada apa Pak? Kamu tahu nggak Lis? Kalau si Jamil itu dia udah nggak kerja lagi di tempat suami kamu. Mas Jamil orang kepercayaannya Mas Haris itu Pak? Iya. Lilis nggak ngerti Pak. Lah Mas Jamil kenapa Pak? Kok bisa keluar? Lilis malah nggak pernah dikasih tahu Pak. Jadi gini Lilis, tadi Bapak itu nggak sengaja ketemu Jamil. Justru dia ini mau pergi keluar kota. Bapak awalnya kaget dia ini nggak kerja. Dan saat Bapak tanya, ternyata dia udah nggak kerja di tempatnya Haris. Akan tetapi dia ini kok malah bilang, jika Bapak ini dalam bahaya. Sebenarnya Haris ini ngelakoni apa? Kok tiba-tiba Haris ini ngomong seperti itu sama Jamil? Loh. Masa iya sih Pak? Mas Haris seperti itu ngomongnya? Perasaan yang Lilis tahu, Mas Haris ini kan baik sama Bapak. Iya, tapi Jamil mengatakan Bapak ini dalam bahaya gara-gara sakit hatinya Haris. Waktu dulu Bapak ini pernah menolak menjadi menantu Bapak awal yang pertama itu, Lis. Enggak lah Pak, enggak mungkin. Lis. Terus Jamil mengatakan kalau nggak percaya harus ngecek sendiri setiap malam Jumat Kliwon. Bapak kan nggak pernah perhatiin, Lis. Kalau malam Jumat Kliwon, kata Jamil, Haris pasti ada sesuatu hal yang dilakukan di belakang gudang. Nah, kamu sendiri bagaimana? Tahu nggak? Lah. Iya ya Pak. Lilis baru inget Pak. Jadi setiap malam Jumat Kliwon, ini Mas Haris bilang nanti pulangnya subuh selalu gitu Pak. Katanya ada kerjaan di gudang Pak. Lilis nggak ngerti tapi Pak, masa iya Mas Haris seperti itu Pak? Udah gitu, kemarin Bapak ketemu Pak Bejo nemuin kejanggalan, Lis. Kamu tahu Pak Bejo kan? Kalau bisa kita bareng-bareng ke sana. Jangan sampai kita langsung nuduh Haris sebelum ada bukti. Nanti yang ada malah Haris ini semakin benci sama Bapak. Soalnya ini yang ngomong Jamil. Ya udah Pak, ayo Pak. Ternyata ibunya Lilis pun ngerti. Ibunya Lilis juga setuju memberi saran jangan asal nuduh. Pokoknya dibuktikan dulu kebenarannya. Iya Bu, makanya Bapak mau ngajak Lilis ke tempatnya Pak Bejo. Datanglah ke tempat Pak Bejo yang memang tahu akan hal-hal seperti itu. Nah, Pak Bejo juga kaget karena datangnya sama Lilis. Di sini bapaknya Lilis langsung menanyakan kepada Pak Bejo mengenai uang panas kemarin, perihal hal itu. Awalnya Pak Bejo ini berat untuk menjawab karena di situ juga ada Lilis. Tapi Lilis justru malah memaksa.
Pak Bejo, sebenarnya ada apa? Ada apa dengan suami saya? Iya, berdoa semoga baik-baik saja. Awalnya Pak Bejo seperti itu. Akan tetapi bapaknya Lilis justru malah menceritakan bahwa baru saja ketemu si Jamil. Dan Jamil mengatakan bahwa bapaknya Lilis dalam bahaya. Itu. Nah, saat itu Pak Bejo langsung ngomong, ya sebenarnya saya ini kemarin itu ya pengen ngomong hal itu, tapi nanti dikira saya ini ya sok yang gimana gitu. Cuma yo saya lihat dari uang itu udah nggak bener. Sebentar ya, Pak Bejo masuk. Pak Bejo masuk, setelah itu memperlihatkan uang. Ini sampean lihat, ini adalah uang sampean kemarin yang dibayarkan ke warung. Loh, kok bisa ada di sampean, Pak? Saya ini kepikiran akan uang itu. Makanya setelah saya ngomong sama sampean, saya balik lagi ke warung. Saya nuker. Nah, saya bilang sama warung, biar enggak pada curiga, saya bilang, saya ini punya rezeki. Saya pengen gantian yang bayar, tapi saya mau minta uang tadi punyanya bapaknya Lilis. Nah, ibu warung itu langsung ngasih uang itu. Ini masih di saya. Dan ini uang nggak bener. Uang nggak bener gimana? Ya tadi apa kata Jamil, ya itu sesuai apa yang saya rasakan. Cuma di sini saya nggak berani untuk langsung menuduh kalau Haris ini ngelakuin apa. Alangkah baiknya yuk kita sama-sama membuktikan. Iya Pak, Jamil tadi juga bilang kalau pengen bukti ya lihat sendiri di belakang gudang setiap malam Jumat Kliwon. Nah ini si Lilis juga baru sadar kalau setiap malam Jumat Kliwon suaminya ini nggak di rumah Pak. Ya udah, daripada kita suudzon atau apa, alangkah baiknya nanti kita datang. Kita cari tahu ya apa sebenarnya yang terjadi gitu. Kalau toh memang kita salah atau apa, nanti dikira kita ini nuduh atau apa, ya kan? Nah, tibalah malam Jumat Kliwon nih, ya kan? Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Ini dari habis maghrib, ya. Ini Haris ngomong sama Lilis, Dek, nanti kayaknya Mas Yo pulang subuh, soalnya ada urusan di gudang. Ya, oh ini ada uang buat pegangan atau apa, kalau kamu pengen apa-apa. Karena kan kamu kalau malam suka ngajak jalan-jalan beli apa, tapi nggak bisa Mas, ini langsung harus ke gudang. Iya Mas. Nah Lilis jadi tahu nih, iya bener. Dan suaminya mengatakan jika nanti pulangnya bakalan sampai pagi gitu. Nah setelah suaminya ini berangkat, barulah Lilis ngomong sama bapaknya, Pak bener Pak, tadi Mas Haris sudah pamitan. Nah kan berarti kita harus datang ke sana sama Pak Bejo. Lilis ikut Pak, Lilis biar tahu Pak. Itu kan juga suaminya Lilis Pak. Lilis pengen ngerti Pak. Ya Pak, Lilis biar tahu Pak. Lilis merengek pengen menyaksikan sebenarnya ada apa. Nah hingga pada akhirnya tengah malam jemput Pak Bejo. Akhirnya setelah mereka berkumpul, mereka langsung menuju ke belakang gudang. Jalanan ya kan, setelah itu mereka nyari celah gimana caranya ini biar nggak ketahuan. Nah mereka langsung ke belakang gudang, sangat jelas sekali di situ. Mereka tercengang ketika melihat Haris sedang ritual. Di situ ada beberapa orang ya, ini rata-rata tua-tua. Dan di luar ya kan, di bagian depan gudang ini memang sepi sekali. Semua kendaraan dimasukkan ke dalam gudang. Nah mereka ini ritual ya kan. Pada saat mereka ini sedang mengintip, tiba-tiba dadanya bapaknya Lilis ini ngerasa sesak dan langsung mimisan. Pak Bejo, saya kenapa ya Pak Bejo, kok saya keringat dingin seperti ini? Pak, Bapak kenapa Pak? Apa Lilis langsung ke sana? Udah, sebentar. Pak Bejo ini ya kan sedang menutup matanya, ya kan? Ini kayak menerawang apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah itu Pak Bejo mengatakan, Pak, sing kuat, Lis, gagalkan gak apa-apa. Karena bapakmu memang ini diserang. Pak Bejo tiba-tiba ngomong seperti itu. Nanti kalau saya bilang melangkah, langsung melangkah ya. Ini Pak Bejo ini berdoa. Ini gimana caranya biar gagal? Pada saat itu ya kan, mereka berdua ini menunggu
perintah dari Pak Bejo. Dan ketika Pak Bejo ini selesai memagari mereka berdua agar tidak terjadi apa-apa, Pak Bejo mengatakan, sekarang. Mereka langsung bangkit menuju di mana Haris dan beberapa orang-orang di situ sedang ritual. Pada saat itu ya kan Haris ini kaget kedatangan mereka bertiga. Haris, kurang ajar kamu. Pak, Mas, apa-apaan ini semua? Apa-apaan ini semua? Wah, orang-orang yang ada di situ ini semua pada bangkit, pada langsung berlarian ketakutan. Tertinggallah Haris. Ini kalian kenapa kesini? Nah, di situ masih terlihat jelas, ya kan? Ini sesajen, ya kan? Terlihat di situ, dan mereka juga tercengang ketika melihat ada sebuah foto, yaitu foto dari bapaknya Lilis. Kamu ini lakonin apa ini? Haris nggak bisa mengelak dan Lilis langsung mengatakan, Mas, ternyata kamu ini manusia iblis, Mas. Kurang ajar kamu, Mas. Wah, saat itu juga, ya kan, Lilis meminta untuk pisah. Semua sesajen ini langsung diacak-acak sama Lilis. Sempat terjadi di situ, ya, Haris ini coba mendorong Lilis, akan tetapi di situ bapaknya Lilis ini langsung memukul Haris. Wah, Haris pun terjungkal. Setelah itu mereka pun pulang. Nah, pada saat itu Lilis gak terima. Di rumah ini Lilis nangis. Bapaknya juga kaget, kok bisa kayak gini sih Haris, itu kan semua kaget kan. Pak Bejo masih di situ dan Pak Bejo bilang, udah tenang. Ada beberapa warga ini sampai yang ngintip, ini ada apa, rumah kok rame. Singkat cerita, ya kan, ini Haris ini kan pulang lagi nih ke rumah gitu ya, mau menjelaskan apa-apa segala macam, terjadilah berantem gitu. Saat itu juga bapaknya Lilis ini juga nggak kuat, ikut maki-maki juga. Haris hanya diam dan mengatakan kepada anak-anak, mau ikut ibu apa bapak? Nah, anehnya anak-anak ini justru malah ikut si Haris, justru pengennya ikut si Haris. Barulah Haris pun pergi dari situ, resmi cerai gitu. Nah, Pak Bejo mengatakan kepada Lilis, tuh, apapun yang terjadi kamu jangan ke sana dulu, Lis. Jangan usul anak-anakmu walaupun itu berat. Pak Bejo juga berpesan kepada Lilis itu setelah berapa hari kemudian gitu kan ya. Pak Bejo ngomong, Lilis tolong kamu jangan ke sana. Ya kan, walaupun ya saya tahu kamu itu kangen sama anak-anak, pengen lihat anak-anak, tapi jangan ke sana. Nanti yang ada malah semua dalam bahaya. Udah, tenang dulu saja. Nanti ada jalannya untuk ketemu. Di sini akhirnya beberapa hari Lilis ini kelihatan kayak stres ya kan, kerasa rindu sama anaknya, pengen ketemu segala macem. Lilis ngamuk-ngamuk lah. Pak Bejo ikut mendoakan Lilis akhirnya. Ini biar Lilis nggak terlalu kepikiran anaknya. Pak Bejo pun ngomong, yang jelas Haris ini tidak diam saja Pak. Dia tetap ingin mencelakai sampean. Tapi mudah-mudahan dia gagal. Wah, disinilah bapaknya Lilis, ya, ini meminta tolong kepada Pak Bejo ketika ada apa-apa untuk keselamatan bapaknya Lilis juga. Lilis makin hari juga kayak orang linglung, cuma di rumah bengong segala macem. Akan tetapi saat Haris di rumah ini kan mendoktrin anak-anaknya dibalik, seolah-olah bahwa keluarga ibunya ini yang jahat, seperti itu. Karena anak-anak melihat gitu kan pertengkaran pada saat itu, ya kan, bapaknya Lilis maki-maki Haris, anak-anak ini lihat. Nah, semakin sering didoktrin membuat anak-anak ini benci. Atau entah mungkin sudah disetting sama Haris dan orang-orang yang dibalik Haris, ya kan, agar anak-anaknya ini membenci keluarga juga. Nah, berjalannya waktu, ya kan, ini terdengar kabar sampai telinga bapaknya Lilis jika gudangnya Haris ini mengalami kebakaran dan akhirnya Haris ini bangkrut. Gitu. Nah, Haris pun juga menceritakan kepada Bu Sri, kepada ibunya, bahwa saya dituduh seperti ini Bu, bahkan ini mereka balas dendam sampai nyerang-nyerang saya. Haris ceritanya seperti itu gitu, dan flashback pun selesai. Nah, kembali lagi di mana saat itu, ya, ini Bu Sri mendengar keterangan dari keluarganya Lilis, dari Lilis dan ibunya, semua cerita. Lilis juga menambahkan jika sakitnya Haris itu juga terkena serangan Haris sendiri. Mungkin ingon-ingonnya Haris atau apa gitu ya, yang Haris pernah menyembah, bersekutu dengan iblis, ini malah menyerang Haris sendiri.
mengembalikan serangan itu. Tetapi Haris tetap terus-menerus ini mencoba untuk menyerang bapaknya Lilis. Nah, bapaknya Lilis karena kepikiran terus-menerus ya, melihat dirinya ada di situ fotonya kan, di sesajen ini kayak kepikiran terus. Walaupun Pak Bejo bilang positive thinking, berpikir positive thinking, nggak bisa, nggak tenang. Ini yang membuat akhirnya bapaknya Lilis juga jatuh sakit dan melarang Lilis untuk datang ke sana. Mak Sri kaget ketika mendengar keterangan itu. Nah, Lilis pun mengatakan bahwa menurut kabar yang Lilis dengar, ya kan, menurut warga ini kan berasumsi masing-masing gitu kan ya. Haris lelakon pesugihan menumbalkan mertuanya sepulang dari Kalimantan. Itu entah ini ilmunya didapat dari mana, ini semua warga ini berasumsi masing-masing. Nah, hingga pada akhirnya Lilis pun kembali hidup bahagia dengan anak-anaknya. Gitu, anak-anaknya ikut Lilis. Anak-anaknya kan ini udah sempat dibasuh dengan air yang dari Pak Yai Rohman. Ini membuat akhirnya dekat lagi sama ibunya, semakin dekat gitu. Jadi tahu gitu kalau bapaknya ini justru malah yang salah. Nah, Pak Yai Rohman ini juga mengambil mandau itu gitu, diamankan sama Pak Yai Rohman. Hidup bahagia dan pada akhirnya cerita pun selesai. Itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, di sini juga banyak edukasi ya. Ini edukasi yang baik mari kita ambil, yang buruk kita tinggalkan gitu ya. Kayak contoh dari mungkin bapaknya Lilis gitu ya. Walaupun niatnya bener, tapi dengan kata-kata yang mungkin menusuk yang membuat orang itu dendam. Jadi pelajaran di sini bahwa kita ini harus kalau ngomong ini hati-hati gitu, dijaga lisan kita agar tidak menyakiti orang, gitu maksudnya. Ya kan? Nah, yang bentuk dari kayak Haris kayak gini jangan sampai kita ini contoh, jangan sampai kita tiru gitu. Ternyata dia ini melakoni hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Akhirnya selesai juga. Nantikan episode selanjutnya buat teman-teman yang mau ngirim cerita. Caranya gampang sekali ya, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas kayak di cerita tadi ya, jelas. Kronologinya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Jadi untuk diceritakan, untuk dihafalkan mudah. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dudusinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 4 kali ya. Oke, saya ulang 085870433336 4 kali. Seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain gitu ya. Kalau udah ketumpuk dan nggak dikasih nama, wah susah gitu. Kalau udah ketumpuk banyak banget gitu, kita nyarinya dari bawahnya ya kan susah, lama gitu, lama balesnya. Tapi kalau udah ketelat tapi ada namanya, kita langsung bisa save gitu ya. Oke. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo di banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen.